Halo sahabat Duta News, ya saat ini kami berada di Kobar Cafe. Yang konon katanya pemilik ownernya itu sendiri sudah lama berada di Amerika Serikat. Ya, pengen mengetahui detail dan kabar selanjutnya, ikuti kami Duta News. Oke sahabat Duta News, sekarang kita sudah bersama dengan Om Raf sebagai owner dari Kobar. Ya. Gimana Om Raf kabarnya? Baik, ya. Bagaimana kabarnya? Oke, baik juga Om. Ya, baiklah Om. Kami kesini mau berbincang-bincang dengan Om. Oke. Tentang bagaimana awal mulanya Om mendirikan kafe ini, latar belakangnya seperti apa Om? Wah, awal mulanya mendirikan kafe ini sebenarnya accident. Jadi tidak ada rencana untuk bikin Kobar. Jadi saya mulai dengan waktu itu ada seorang bapak penjual kopi saset di kaki lima. Melihat kondisi dan jadi hanya ingin membantu saja waktu itu. Itu saya lakukan dengan beberapa pedagang kaki lima dan juga kebetulan ada beberapa yang orang kecil yang ingin punya warung kopi kecil istilahnya. Di awal dari situ lalu mulai banyak yang minat. Setelah melihat gerobak kita, itu kita berikan dalam satu paket gerobak. Yeah. Jadi lengkap dengan ada lampu neonnya dan peralatan manual kafe, biji-biji kopi asli dengan toples-toples seperti ini. Kita berikan semua alat yang ada di sini nih waktu itu, ya itu yang kita berikan kepada mereka. Dari situ mulai ada yang tertarik, menelpon, dan kembali lagi karena memang tujuannya bukan untuk jualan, jadi harganya waktu itu ya cost to cost. Oke, jadi keluar barang seharga barang? Seharga barang, karena pertanyaannya mendadak waktu itu. Lupa ngasih tahu ada ongkir juga. Tapi minimal di situlah. Sejak itu kita juga membantu musola. Ada masjid juga di Cilandak. Dan ketemu sama seorang investor asing. Tapi kami diskusi dari mulai Oktober sampai Februari. Saya kemudian konsultasi sama sahabat baik saya, Om Monang. Ya. Dari situ awalnya kita bicara mengenai merger dan akuisisi, karena asing ini tertariknya di situ, ingin investasi di Kobar. Akan tetapi kita nggak punya PT-nya waktu itu. Belum ada apa-apanya. Jadi Kobar ini berbentuk PT Om? PT sekarang. Oh PT sekarang? PT sekarang. Oh jadi... Tapi pada saat asing itu tertarik, sebenarnya saya itu belum punya apa-apa. Jadi belum punya PT, hanya berbagi aja waktu itu. Gitu. Lalu saya konsultasi sama sahabat baik saya, Monang. Dari situ singkat ceritanya, sahabat baik saya Monang inilah yang membantu saya menjadikan suatu kafe seperti ini di lahannya beliau ini. Oh gitu. Ya. Om, ada yang menarik nih, yang dari tadi saya pengen menyampaikan kepada Om nih. Dari profil Om yang pernah saya baca di media gitu ya, itu seorang dokter gitu, benar nggak Om? Saya pengen tahu nih Om, kenapa sih seorang dokter bisa terjun ke bisnis kopi gitu ya? Seperti itu. Coba jelasin sedikit Om. Iya, saya memang besar di Amerika. Waktu itu bapak ayah saya ditugaskan di kedutaan Amerika Serikat. Washington DC. Yes. Kala itu umur saya ingatnya waktu itu SMP kelas 1 atau kelas 2, saya lupa. Yeah. Jadi masih kecil sekali. Dan saya sekolah di sana waktu papa dipanggil balik ke Indonesia. Saya dan adik saya ditinggalkan semata-mata hanya ingin nerusin sekolah aja. Jadi dari kecil itu Om di Amerika?
Iya. Oh, ya, ya, ya. Jadi Oke. saya ingat adik saya masih SD, saya SMP baru masuk. Oh, iya, iya, iya. Iya. Dan ada eh, saya sempat saya belajar matematika, fisika, Oke, dan saya akhirnya sempat kerja juga di sana. oke. Lalu karena keinginan ibu, mama untuk balik, saya akhirnya balik. Oh gitu. Lalu perjalanan saya memang nggak smooth ya di Indonesia. 6 bulan saya cari kerjaan, tidak ada yang nerima. Saya dapat di Malaysia. Waktu itu proyeknya KLIA, Kuala Lumpur International Airport, Oke. membangun itu. Dan setelah itu baru saya balik ke Indonesia, dan Oke. saya mulai karirnya dengan DHL di Indonesia ini. Oke. Kemudian saya bergabung juga dengan Bluebird dan seterusnya. Seperti saya bilang, Kobar ini accident. Ya, Jadi di tahun 2010 itu sebuah kecelakaan ya. kecelakaan. Karena saya lagi mencari makna hidup. Saya jatuh sakit tahun 2010. Sekitar 10 tahun yang lalu, itu yang pertama. Saya dilarikan ke UGD di Rumah Sakit Premier Bintaro. Dan saya ingat sekali itu tanggal 25 Desember. Subuh jam 3 pagi saya dilarikan ke UGD. Lalu saya langsung ditindak, 2 hari kemudian saya dioperasi. Lalu saya dioperasi lagi, kalau nggak salah bulan Mei atau berapa bulan kemudian di tahun 2011. Intinya saya harus istirahat total. Ya, Dan dari situlah terakhir saya operasi itu tahun 2018. Jadi sejak operasi itu saya resign, saya nggak kerja lagi. Lalu saya mulai kerja kembali itu di tahun 2012, Oktober, yes. di perusahaan Sekuritas, Danpak Sekuritas. Di Indonesia. Ya, di sini. Di Indonesia, Kebetulan disitulah saya kenal dengan sahabat baik saya ini, Monang. Yes, yes. Nah, beliau sebagai presiden direkturnya waktu itu. Iya, iya, iya. Dan saya sampai tahun 2018 saya kemudian resign dari Danpak Oke. karena saya harus operasi lagi. Oh gitu ya Om ya. Nah, disitulah setelah bed rest Ya. sekian bulan, Agustus 2018, itulah Kobar lahir. 2018. 2018. Itu accident, perjalanannya, seperti saya bilang. real sampai saat ini baru 2 tahun ya Om? 2 tahun, kurang hampir 2 tahun ya. 2 tahun berjalan ya Om ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun berjalan Iya, ya? hampir 2 tahun berjalan. Iya, iya. Ya karena saya lagi sakit, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian saya ada, setelah saya mampu berjalan, Oke. ya disitulah saya bertemu dengan pedagang kaki lima. Ya, Ya, disitulah motivasi tadi muncul ya? iya, kurang lebih seperti itu. Dengan niat mau membantu mereka. Hanya mau bantu saja, Hanya membantu saja. bukan mau dagang. Oh gitu ya? Jadi semuanya saya beli, nggak ada persiapan, nggak ada biji kopinya, saya beli, saya berikan. Begitu juga selanjutnya. Oke. Sampai kemudian mereka minta mau biji kopinya lagi. Nah dari situ saya mulai nge-stop kopinya. Oh gitu ya Om ya? Nah, dan dari situ perjalanan stok barang semuanya dan Oke. sampai sekarang. Sebagian ada yang jualan, Masih? sebagian lagi masih, sebagian lagi saya nggak tahu kabarnya lagi gimana. Oke, oke. Karena kembali lagi tujuan awalnya memang saya hanya ingin bantu, jadi Iya. tidak ada terikatan atau apa-apa. Oke. Konsep franchise-nya sendiri itu baru muncul di bulan Oktober. Oke. Jadi awalnya memang hanya bagi, nggak ada konsep franchise, nggak ada konsep apa-apa. Betul, betul, betul. Memang sebagian daripada mereka ada yang masih membeli biji kopinya dari kita. Sampai saat sekarang ini. Dan kemudian waktu saya pindah ke Tangsel pun juga saya nggak sempat, karena saya nggak punya nomor WA, nomor telepon mereka. Oke. Jadi kadang-kadang mereka nggak tahu juga kalau saya udah pindah ke sini. Jadi melihat saya itu sebenarnya belajar dari para pedagang kaki lima pada orang-orang kecil ini, anak-anak jalanan. Ya, apa kendala mereka, lalu baiknya apa keinginan mereka juga. Dari situ
saya rumuskan ada 3, di mana misi kita. Visi, jadi kalau dari segi visi hanya sederhana aja, kita ingin bagaimana membantu mereka ya menjadi mandiri. Oke. Nah, dari misinya itu kita ada 3 sekarang. Satu, bagaimana kita memberdayakan ekonomi rakyat kecil. Ekonomi rakyat kecil. Jadi mandiri. Iya. Itu kita terapkan mulai dengan sistem franchise yang murah. Oke. Iya. Ya, yang sederhana. Iya. Tapi penampilannya katanya bolehlah katanya. Maksudnya mereka juga jadi pede ya untuk jualan. Iya. Nah, kita mulai dari satu gerobak itu, atau kita juga punya yang bentuknya kotak yang bisa dibawa ya, oleh sepeda atau sepeda motor. Oke. Jadi waktu itu konsepnya mulai dari 2,5 juta. Baratnya mereka sudah bisa jualan kopi, baik itu dengan sepeda atau sepeda motor. Oke. Lalu naik ke tahapan booth, itu mulai dari 5 juta rupiah. Itu juga udah bisa di pinggir jalan atau di rumahan atau di ruko segala macam. Sampai yang gerobak ini yang terkenal, itu saat 2018 itu kita mulai dari 7,5 juta juga. 7,5 juta sampai hari ini masih 7,5 juta. Oke. Nah, belum ada kenaikan atau apa-apa, kita juga nggak ingin membebankan. Karena konsepnya itu bagaimana kita mempermudah mereka untuk usaha. Oke. Ya, semudah mungkin. Siap. Gitu. Nah, dari situlah kemudian saya melihat mereka menyadari bahwa mereka juga perlu ilmu baristanya. Oke, iya. Betul. Oleh karena itu, dalam konsep paket-paket franchise ini, pendidikan baristanya saya berikan gratis. Ya nggak mungkin kita kasih barang tapi nggak sediakan ilmunya kan juga nggak mungkin ya Om. Betul. Karena dan juga karena kita berhadapan sama mereka yang notabene modalnya pas-pasan. Yes. Jadi latihan pendidikan dan latihan barista ini gratis. Oke, ini menarik sekali Om ya. Dengan konsep Om tadi melihat para pedagang-pedagang kecil tadi tertarik dengan Om. Nah, saat ini ada nggak yang tertarik dari contoh dari pemerintahan contoh ya, melihat konsep yang Om paparkan tadi, ada nggak sih gitu loh? Pernah nggak menyatakan, oh ini bagus nih loh, ayo kita kembangkan ini loh, gitu. Ada nggak Om? Mungkin ya di Tangsel ini ya. Oh, Tangsel, sejak ya. kita pindah ke Tangsel ya. Oke. Itu kita mulai dirikan Kobar ini, resminya Kobar ini buka September 8 tahun 2018. Oke. Di bulan Oktober itu ada seorang pelanggan. Saya nggak kenal sebelumnya, tapi beliau itu ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Tangsel. Oke. Namanya Pak Aldrin. Aldrin. Iya. Oh iya. Tapi kami hanya bincang aja. Beliau waktu itu hanya duduk di sini, ingin ketemu, saya diketemukan. Habis itu kita ngobrol biasa saja. Kelanjutan daripada itu, beliau 2 hari kemudian beliau datang lagi, dan setelah itu beliau lebih rutin lagi datang. Salah satu dan pembicaraan kami kita semakin intens, yaitu salah satunya adalah dengan melihat Kobar ini, dan dari diskusi-diskusi kami, beliau mengajukan suatu usulan atau suatu pertanyaan, bisa nggak dengan Kobar ini kita ngurangin pengangguran dan kemiskinan di Kota Tangsel? Oke. Nah, disitulah kami akhirnya membuat suatu program bersama, dan kemudian diikuti oleh Pemkot, pemerintah Kota Tangsel. Saya diikutkan beberapa acara Pemkot saat itu. Pertama kali di Jambore Perpustakaan. Di situ saya diketemukan dengan Ibu Airin. Bu Airin, Wali Kota Tangerang Wali Kota, Kota Tangsel. Dan kemudian saya kenal dengan bapak-bapak kepala dinas dan bapak-bapak pejabat Kota Tangsel. Nah, salah satunya juga kepala dinas perpustakaan dan arsip Kota Tangsel, Pak Wahyudi, dan juga salah satu bagian perencanaannya Pak Bakti. Kita buat akhirnya program di mana perpustakaan itu mempunyai suatu program inklusi sosial.
Inklusi sosial. Ya. Di mana kalau tidak salah sih peraturan inklusi mengenai pengembangan perpustakaan ini seperti apa, yang berbasis inklusi sosial itu sudah ada peraturan presidennya kalau nggak salah tahun 2017. Ya. Tapi kemudian baru mungkin dilaksanakannya kemarin. Oke. Nah, akhirnya melihat Kobar ini juga, Pak Wahyudi, Pak Bakti, lihat wah ini sih inklusi sosial dalam praktek nih, bukan teori lagi katanya. Ya. Ya, dari situlah kami mulai didatangkan anak-anak Karang Taruna. Yes. Sub 08 dari Pamulang Timur untuk latihan, mendapatkan pendidikan di sini. Intinya yaitu tadi, bagaimana kita memberikan ilmunya, kemudian mereka bisa mandiri kemudian hari, insya Allah buka usaha warung-warung kopi Kobar kecil-kecilan lah. Oke. Tadi saya lihat di sudut itu mesinnya gede banget tuh, Om. Itu mesin apa tuh, Om? Mesin sangrai, mesin roaster. Roaster ya. Ya, mesin roaster untuk memasak biji kopi. Memasak biji kopi mentah gitu ya. Dari green bean ya. Green bean istilahnya. Menjadi black bean apa? Menjadi ya brown bean. Brown bean gitu. Karena warnanya coklat. Black bean atau dark juga. Dark juga ya. Oke. Om, itu besar banget. Itu beli di luar apa dalam nih? Indonesia maksudnya? Itu karena budget kami terbatas, jadi kami bikin sendiri. Oh, bikin sendiri? Bikin sendiri. Ya, mereknya kita samakan dengan nama Ralph Coffee-nya, jadi pakai merek Ralph keren. juga. Jadi milik sendiri, bikin sendiri ya. Namanya juga sendiri, Om. Satu-satunya di dunia ya jadinya. Yes, mantap. Udah luar biasa. Karena keterbatasan dana loh, bukannya karena apa-apa. Oke, Om, kita lanjut ya, Om ya. Iya. Oke, kita kembali lagi ke Kobar Coffee-nya sendiri, Om. Oke. Kalau kita lihat di Indonesia ini kan kopinya kan banyak banget, Om. Iya. Mungkin kalau dibilang setiap provinsi itu punya ya, Om ya. Iya. Iya kan? Iya. Nah, Om, kopi yang terbaik itu kalau dibilang soal rasa ya, Om ya. Iya. Di dunia itu kopi apa sih yang enak, Om? Aduh, kalau saya pribadi mungkin karena saya dulunya lebih mencoba kopi-kopi yang ada di Amerika, jadi kayak Starbucks segala macam. Dan setelah saya balik ke Indonesia itu, kalau menurut pendapat saya sih sebenarnya yang enak itu kopi Indonesia. Indonesia punya? Ya, karena banyak ragam rasa, dari mulai buah-buahan sampai rempah-rempah, spices juga banyak. Ada di biji kopi ini di Indonesia ini. Itu alami apa memang dibuat? Alami dari kopinya sendiri. Alami. Jadi faktornya itu dari perkebunan, sekelilingnya ada apa. Kalau ada buah-buahan, nah dia itu mempengaruhi rasa cita rasanya. Cita rasanya. Iya gitu. Dan karena Indonesia ini juga kaya dengan rempah-rempah, kaya dengan buah-buahan, sayuran segala macam. Jadi biji kopi kita ini unik sebenarnya. Betul, ya. Eksotik kalau saya bilang sih. Iya. Menurut saya sih eksotik. Eksotik ya, Om ya. Eksotik. Benar-benar eksotik. Yeah. Oke, Om. Ini kan beragam jenis kopi yang ada di Indonesia. Itu yang lebih dominan itu di Indonesia tuh kopi apa sih, Om? Okay. Mungkin orang banyak mengenal namanya kopi Gayo. Atau Mandailing. Sidikalang, Toraja, itu banyak. Tapi banyak juga kopi-kopi di daerah, khususnya Indonesia Timur. Dari Indonesia Timur itu baru mulai muncul sejak berapa tahun kemarin ini aja. Seperti kita mengenal Bali Kintamani misalnya, atau Flores Bajawa, ya Flores Mandala juga ada kita. Tapi orang jarang tahu itu. Dan Papua itu Wamena. Wamena Papua. Papua Wamena itu juga boleh dibilang sejak baru berapa tahun kemarin lah. Kalau misalnya Gayo, Toraja, Mandailing itu masyarakat udah kenal itu sejak puluhan tahun kita bicara ya kan. Mungkin sejak zaman penjajahan Belanda juga orang udah banyak yang tahu itu ya. Dan itu kopi, saya baca sebuah artikel, kopi itu yang Om sebutin tadi memang produknya banyak dan juga ekspornya juga banyak ya, Om. Iya. Dan di juga luar diminati juga. di luar gitu ya, Iya, Om ya. iya. Berarti luar biasa ya kopi Indonesia. Dan Gayo Mandailing itu atau Toraja atau apa itu yang terkenal itu sejak lama itu memang sudah dikenal juga di luar negeri.
Tapi kemudian muncul Kerinci, Jambi, Oke. Solok, Sumatera Barat, lalu ada Bengkulu, Lampung, orang Sumatera, lalu Jawa, Jawa Barat khususnya nih. Saya senang Jawa Barat karena frutinya aneka ragam itu. Jadi saya sekarang punya kopi pagi, kopi sore, kopi malam. Jadi menunya udah tersusun ya Om? Udah. Tiap daerah itu pasti saya coba. Masing-masing. Tinggal milih aja mau yang mana. Kebetulan kita punya semuanya di sini. Oke Om. Saya nggak mengira juga banyak juga pelanggan kita yang mengerti kopi. Ya. Tapi juga tidak kalah sekarang ini, akhir-akhir ini kaum milenial ya, dengan kopi kekinian gitu. Yang hobi nongkrong. Makanya kita ciptakan kopi-kopi yang untuk peminum serius, ya, single origin, premium, specialty kita miliki dengan alat-alat seduh yang mungkin banyak dikenal, V60 yang sedang dibuat ini oleh Alia. Dan kopi kekinian ya kita mulai dengan kopi kobarian namanya, es kopi susu kobar. Ya. Nah itu yang, dan lalu ada matcha, ada velvet, ada taro. Nah itu kita mix. Itu udah mix ya? Iya. Nah itu disenangin oleh kaum muda yang bersifat manis-manis. Ya, gitu. Jadi kalau original itu para kaum milenial itu kurang ini ya Om ya? Kurang berminat apa gimana Om? Nggak, ada ya mungkin pengetahuan mereka tentang kopi ya sendiri ya masih terbatas. Tapi di sini anak-anak milenial banyak ya juga yang udah mengerti kopi dan minum kopi-kopi yang tingkat boleh dibilang kopi-kopi serius ya di sini ya. Nah, itu tanggapan anunya dari mereka. Artinya kita minum kopi tanpa gula. Ya, langsung murni dan bisa menikmatinya itu yang tidak banyak memang. Tapi mulai saya lihat di pasaran mulai tumbuh. Mulai banyak ya Om ya. Kaum milenial tumbuh. Jenis kopinya apa tuh Om biasanya kalau mereka itu? Nah, mereka suka yang agak aneh di pikiran mereka. Misalnya kayak coffee wine. Wine identik atau bourbon itu identik dengan alkohol. Tapi ini non alkohol tentunya Lalu mereka juga suka, kita punya juga ada Blue Mountain misalnya. Blue Mountain. Kalau ditanya dari mana itu, umumnya pada nggak ada yang bisa jawab. Bingung juga. Itu dari Indonesia Om. Dari Inggris Om. Bahasanya Blue Mountain. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi kalau gayo itu juga banyak macam-macamnya. Ada yang proses yang saya tadi katakan wine, bourbon itu hanya suatu proses. Sekarang ada honey juga. Honey, black honey. Biasa orang mengenal dari semi wash sama full wash. Jadi nama-namanya identiknya kelembutan ya Om, honey gitu. Betul. Belum manten gitu ya. Nama proses dalam mengolah green bean-nya waktu itu. Oke. Oke Om, terima kasih banyak ilmunya Om buat kami dan juga buat pemirsa Duta News ya. Lain kesempatan kita berkunjung lagi Om. Ya, siap. Kita tunggu. Oke, baiklah pemirsa Duta News, demikian bincang-bincang santai kami dengan Dr. Raf Kobar Coffee, pemilik owner dari Kobar Coffee. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Duta News. Halo sahabat milenials Duta News, saya Alia, saya di sini sebagai barista. Saya 17 tahun, kelas 3 SMA. Saya bekerja di sini untuk belajar meracik kopi, membantu orang tua dan menjadi entrepreneur muda. Ya, terima kasih sahabat milenial. Kalau ingin ngopi serius ke Kobar,